حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada teman yang lalu kita telah masuk pada syurutu masyru'iyatil qasr fi shalah, tentang syarat-syarat disyariatkannya qasar. Ada berapa syarat yang kita ambil indak ya Ismail? Ada 5 syarat. Yang pertama, dilakukan ketika safar. Jadi tidak ada qasar tidak dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, qasar itu dilakukan pada salat rubaiyah, pada salat yang jumlahnya 4 rakaat. Dan terkait jumlah rakaat salat, dulu ketika periode Madinah di awal-awal pensyariatan salat, berapa jumlah rakaat-rakaat salat pada salat 5 waktu Talha? Ada 2. Jadi dulu semua salat-salat itu 2 rakaat, baik dalam saat mukim maupun di saat safar. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, faradallahu shalah hina faradaha rak'atain. Allah mewajibkan salat ketika Allah wajibkan itu 2 rakaat, 2 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian 2 rakaat ini fa'uqirrat salatus safar, ditetapkan 2 rakaat itu tetap pada salat safar, menunjukkan bahwasanya pada safar ya kewajibannya 2 rakaat. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah pada salat ketika seorang posisi mukim menjadi 4 rakaat. Tersisa pertanyaan, yang ditambah rakaatnya menjadi 4 itu salat apa saja? Yusuf? Yang ditambah rakaatnya menjadi 4 rakaat salat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Yang menjadi iskal salat subuh, kenapa tidak ditambah rakaat? Hendak ya Ukash, salat subuh kok cuma 2 rakaat? Karena panjangnya qiraah. Panjangnya qiraah pada salat subuh menjadikan apa? Tidak ditambah. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa pada salat maghrib kok tambahannya cuma 1 sehingga menjadi 3 rakaat? Hendak ya Abdullah Padang. Abdullah Padang. Abdul Hafidh. Karena salat maghrib itu witrun nahar, witirnya siang hari itu salat maghrib. Sehingga 2 salat ini tidak mengalami penambahan menjadi 4. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dan ini diterangkan dalam hadits Aisyah di luar sahihain.
Ini syarat kedua, berarti yang dikosor hanya yang 4 rakaat saja. Syarat yang ketiga apa? Indah syukran. Nah, qasar dilakukan setelah orang tersebut meninggalkan apa? Rumah-rumah di perkampungannya. Sudah meninggalkannya. Maksudnya meninggalkan sudah terpisah dengan badannya, bukan meninggalkan dari sisi masih melihat. Dalam artian tidak boleh melihat kembali. Karena terkadang kalau perkampungan itu berada di padang pasir, walaupun sudah jarak jauh masih kelihatan rumah-rumahnya. Nah, jadi yang menjadi patokan adalah mufaraqah al-badaniyah, yaitu terpisah antara dia dengan kampung-kampung, rumah-rumah di kampungnya itu secara badannya. Jadi dia sudah berjalan meninggalkan rumah di kampung-kampungnya. Baik, perkampungan sudah dia tinggalkan. Kalau kita di sini sudah keluar, sudah sampai Kota Arjo, di sana sudah boleh mulai mengqasar. Kalau memang jarak safarnya, jarak yang mau dia lakukan perjalanan itu memang memenuhi jarak safar, karena dia sudah berada di perjalanan. Tapi kalau masih keluar dari masjid ini kemudian mampir di masjid kampung depan itu, sudah boleh qasar belum? Akmal? Belum boleh qasar. Walaupun dia mau perjalanan menuju Jakarta. Dia mau safar dari sini ke Jakarta. Ini sudah safar belum? Jelas sudah safar. Tapi mulai boleh mengqasar setelah dia meninggalkan rumah-rumah di perkampungannya sudah dia tinggalkan. Secara urfnya sudah keluar dari desanya, kecamatan lain misalnya, secara urf, kebiasaan setempat. Kalau sudah memisahkan, sudah terpisah, sebagaimana Nabi SAW tidak pernah mengqasar kalau masih berada di dalam Madinah. Beliau mulai mengqasar ketika telah keluar dari Madinah. Keluar dari Madinah mulai mengqasar. Ketika perjalanan menuju Mekah, beliau sampai di Dzul Hulaifah, mulai beliau mengqasar di sana. Ini syarat yang ketiga. Syarat keempat, indahnya Badri, bahwasanya orang yang safar tersebut tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Dipersyaratkan dia tidak bermakmum pada orang yang mukim, karena kalau musafir bermakmum dengan orang yang mukim, tidak boleh dia mengqasar. Dia wajib ikut salatnya orang yang mukim. Dan ini ijma', dinukilkan ijma' oleh Imam Ibn Abdul Bar. Taib. Dan kalau seorang musafir kok bermakmum pada orang yang mukim dengan niatan qasar, menunggulah nanti ini sholat duhur, nanti kalau sudah dapat 2 rakaat baru aku masuk, sehingga pas aku cuma 2 rakaat saja, kan aku qasar. Bagaimana hukum sholatnya? Hendak ya putra, sholatnya tidak sah, karena kewajiban dia sholat 4 rakaat, karena bermakmum dengan orang yang yang mukim. Walaupun dia cuma dapat 1 rakaat bersama dengan orang mukim ini, tetap dia nanti menyempurnakannya menjadi berapa rakaat? Hendak ya Akmal. Tetap menyempurnakannya, totalnya jadi 4 rakaat. Tidak boleh dia cuma cuman 2 rakaat saja. Kemudian syarat terakhir apa? Iqbal. Dipersyaratkan salat tersebut bukan salat yang diwajibkan atasnya di saat dia mukim. Jadi syarat kelima ini butuh dipahami dengan baik.
bahwasanya untuk seorang boleh mengqashar yaitu dipersyaratkan salat yang mau diqashar itu bukan salat yang diwajibkan atasnya ketika dia mukim. Nah, seperti misalnya seorang lupa, ikhwan. Seorang lupa atau tertidur dari salat Isya. Dia belum salat Isya, saat itu masih mukim. Nah, bangun cepat-cepat, ternyata sudah subuh, tidak ingat lagi, dikiranya dia sudah salat Isya. Langsung melakukan perjalanan. Sampai di pertengahan jalan baru ingat, aku tadi malam belum salat Isya. Maka saat itu tidak boleh dia mengqashar salat Isya. Kenapa? Karena salat Isya itu diwajibkan atasnya di saat dia mukim. Maka dia wajib menunaikan salat Isya ketika dia ingat jumlahnya berapa rakaat, Hamzah? 4 rakaat. Ini 5 syarat, ikhwan, pahami dengan baik. Seseorang akan keluar dari berbagai macam iskal, kerancuan yang didapati dalam permasalahan mengqashar salat. Sekarang kita ambil satu permasalahan dari perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada kitab Minhajus Salikin ini. Kata beliau, wa yusannu lahul qasru. Dan disunnahkan baginya untuk mengqashar. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya mengqashar salat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Sehingga seandainya dia menyempurnakan, dia tidak berdosa, akan tapi meninggalkan yang utama. Dan ini pendapat beliau. Taib. Dan perkara ini, ikhwan, termasuk di antara perkara yang dikhilafkan dengan kuat. Terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang hukum qashar bagi musafir di perjalanannya. Yang pertama mengatakan sunnah sebagaimana dipilih oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Dan itu merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas para ulama. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya qashar itu wajib. Qashar itu wajib dengan beberapa dalil. Yang pertama, ikhwan, yang telah kita lewati hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana pada hadis itu ditegaskan kewajiban awal bagi kaum muslimin dalam salat adalah 2 rakaat. Kemudian fa'uqirrat fi salatis safar, ditetapkan 2 rakaat itu pada salat safar, tidak diubah, menunjukkan itulah salat yang wajib dilakukan ketika safar, yaitu mengqashar. Dalil kedua hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, faradallahu shalah ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain wa fil khaufi rak'ah. Hadis rawahu Muslim. Dan ini sangat tegas menunjukkan pendapat sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas. Bila mengatakan Allah mewajibkan salat atas perkataan Nabi kalian, yaitu berdasarkan kabar dari perkataan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, di saat mukim 4 rakaat, wa fis safari rak'atain, dan di saat safar 2 rakaat, wa fil khaufi rak'ah, dan di saat ketakutan 1 rakaat saja. Inti dari hadis ini perkataan Ibn Abbas wa fis safari rak'atain, menunjukkan kewajiban ketika safar adalah salat 2 rakaat pada salat-salat yang rubaiyah. Adapun yang 3 rakaat tetap ditunaikan 3 rakaat, yang salat subuh tetap ditunaikan 2 rakaat. Dalil yang kedua, ikhwan, mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal qasri fi kulli asfarih. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqashar pada semua safarnya. Antum kalau dituntut tolong carikan satu dalil saja Nabi tidak mengqashar ketika safar, maka tidak akan didapati. Kenapa? Karena
Nabi senantiasa mengqasar pada semua safar beliau. Nah, maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidaklah menambah dalam safar beliau itu dari 2 rakaat. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik, demikian pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Abu Bakar, Umar dan Utsman melakukan demikian. Ditambah dengan keumuman hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dan tentang wajibnya mengqashar ini ikhwan, merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Juga dirajikan oleh Ats-Tsauri bahwasanya qashar itu wajib. Dan dihikayatkan dari sederetan para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, demikian pula khalifah yang utama Umar bin Abdul Aziz. Dan ini pendapat yang kuat akhwan, dikuatkan oleh Ibnu Hazm, demikian pula Imam Asy-Syaukani. Dari kalangan mutaakhirin oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, juga Syekhuna Yahya hafizahullahu taala. Dan memang akhwan, 2 pendapat ini tergolong kedua-duanya memiliki sisi kekuatan. Nah, maka tapi mereka yang mengatakan wajibnya itu memiliki pegangan yang lebih sharih, lebih tegas, apalagi dengan penguat athar Ibn Abbas tadi. Allah mewajibkan salat ketika mukim 4 rakaat dan ketika safar 2 rakaat. Oleh karena itulah seorang hendaknya ketika safar ya dia mengqashar. Taib. Dan pendapat yang mengatakan sunnah itu pun menegaskan bahwasanya siapa yang ketika safar kok menyempurnakan, dia terjatuh dalam perkara yang dibenci, mukhalafatus sunnah. Taib. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Terus bagaimana hukum orang yang tidak mengqashar padahal dia musafir dan dia telah memenuhi 5 syarat yang disebutkan di depan? Tidak bermakmum kepada orang yang mukim dan juga syarat-syarat yang lain. Baik. Para ulama akhwan yang berpendapat tentang wajibnya qashar, mereka tidak mengatakan bahwasanya salatnya batal. Baik. Jadi seandainya kita mengatakan mengqashar salat di saat safar itu wajib, kita tidak bisa kemudian membatalkan, yaitu mengatakan batal orang yang yang menyempurnakan di saat dia musafir. Kenapa? Ada beberapa alasan akhwan. Yang pertama, karena telah sabit riwayat dari beberapa sahabat dia itu menyempurnakan di saat safar, yaitu dari hadits Aisyah. Telah sabit Aisyah melakukan demikian. Demikian pula Utsman melakukan itmam ketika di Mina, bahkan ketika memimpin haji. Walaupun diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak dihukumi salatnya batal. Dan para sahabat yang ikut di belakang Utsman pun tidak ada yang mengulangi salat. Taib. Dan tidak ada seorang pun yang kita dengar atau kita dapati perkataannya menyatakan bahwasanya salatnya para sahabat di belakang Utsman itu tidak sah. Bahkan mereka tetap salat di belakang Utsman. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, menyatakan bahwasanya al-khilafu syarr,
al-khilafu syarr. Khilaf itu buruk. Penyelisihan terhadap khalifah itu buruk karena apa? Akan memecah belah kaum muslimin. Taib. Kemudian alasan yang kedua, dikarenakan musafir itu sendiri jika salat di belakang orang yang mukim wajib untuk apa? Untuk menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Sehingga seandainya dia salat sendirian di saat safar kok 4 rakaat, kita tidak bisa mengatakan batalnya. Cuman dia menyelisih sunnah. Dan dikhawatirkan terjatuh dalam apa? Dalam itsm, dalam dosa, walaupun tidak sampai membatalkan salatnya. Taib. Barakallahu fikum. Ini 2 masalah insyaallah kita ambil pada pertemuan sore hari ini. Taib. Ada pembahasan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.